bercanda. Baik teman-teman, yang tadi telah saya singgung di Instagram saya itu tadi tentang kebijakan publik. Nah, di sini yang saya maksud adalah secara lebih khusus lagi, yaitu ada studi kasus, yaitu yang saya ambil di sini adalah kasus fenomena 1000 aplikasi. Nah, untuk yang pertama ada deskripsi kasus. Banyak instansi pemerintah di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, melakukan digitalisasi layanan secara masif. Namun, alih-alih mempermudah masyarakat, muncul fenomena fragmentasi layanan, yaitu setiap dinas atau departemen menciptakan aplikasi sendiri-sendiri yang saling terintegrasi atau silo sistem. Akibatnya, warga harus mengunduh puluhan aplikasi dan melakukan input data yang berulang-ulang untuk urusan administrasi yang berbeda. Untuk poin yang kedua itu ada permasalahan utama. Jadi permasalahannya, jika dianalisis dengan kerangka berpikir sistematis, permasalahan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah tata kelola administrasi publik. Lalu ada poin-poin tertentu yang ada dalam permasalahan utamanya adalah ego sektoral. Adanya pola pikir bahwa setiap lembaga harus memiliki proyek digital mandiri untuk menunjukkan kinerja tanpa melihat gambaran besar atau big picture pelayanan nasional. Poin yang kedua, redundansi data. Poin yang kedua ada redundansi data. Tidak adanya single of source of truth. Data produk ini di dinas A berbeda dengan dinas B, menyebabkan inefikasi birokrasi. Untuk poin yang ketiga, pemborosan anggaran. Biaya pemeliharaan server dan pembangunan aplikasi yang tumpang tindih membebani APBN APBD secara tidak logis. Untuk poin yang terakhir ada user experience yang buruk. Masyarakat mengalami kelemahan digital atau digital fatigue karena proses yang rumit dan tidak sistematis. Lalu yang ketiga adalah landasan kerangka berpikir logis dan sistematis. Untuk membedakan kasus ini, kita menggunakan pendekatan system thinking atau berpikir sistem. Dalam administrasi publik, sebuah kebijakan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling berhubungan. Yaitu yang pertama ada identifikasi akar masalah atau logical identification. Secara logis, masalahnya bukan kurangnya aplikasi, melainkan kurangnya interoperabilitas. Pemikiran logis menurut kita bertanya, mengapa aplikasi ini dibuat? Apakah ada sistem yang sudah ada yang bisa diangkut? Nah, yang berikut pendekatan sistem atau sistematika approach. Langkah sistematis adalah memecahkan masalah ini melibatkan yang pertama itu input, standarisasi data dasar atau NIC sebagai kunci utama. Yang kedua, proses integrasi API antar instansi. Lalu yang ketiga ada output, satu portal layanan publik terpadu atau super APPS. Dan yang terakhir ada feedback atau evaluasi kepuasan pengguna untuk memperbaiki berkelanjutan. Lalu yang keempat, pembahasan yang lebih mendalam terkait materi adalah permasalahan digitalisasi ini seringkali terjebak dalam logical fallacy atau kesesatan berpikir yang mengapa bahwa semakin banyak aplikasi sama dengan semakin modern, padahal secara sistematis modernitas dalam proses administrasi publik diukur dari efisiensi proses. Tanpa kerangka berpikir yang sistematis, pemerintah hanya melakukan digitalisasi birokrasi atau memindahkan
kerumitan manual ke digital, bukan transformasi digital atau menyederhanakan proses bisnis birokrasi itu sendiri. Lalu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas adalah kasus 1000 aplikasi membuktikan bahwa pemecahan masalah yang tidak sistematis hanya akan melahirkan masalah baru. Administrasi publik memerlukan kepemimpinan yang mampu melihat organisasi sebagai satu-satunya sistem yang utuh, bukan sekumpulan unit yang terisolasi. Lalu rekomendasi yang dapat saya berikan untuk materi ini adalah yang pertama, Interpsise, Architecture atau EA. Pemerintah harus memiliki cetak biru atau blueprint teknologi informasi yang mewajibkan seluruh instansi mengikuti standar teknis yang sama agar data dapat mengalir secara sistematis. Lalu yang kedua, moratorium aplikasi baru, menghentikan pembuatan aplikasi yang fungsinya tumpang tindih dan mulai melakukan konsolidasi ke dalam satu portal nasional seperti inisiatif INA Digital. Yang ketiga, penyederhanaan proses bisnis atau BPR. Sebelum digitalisasi, prosedur administrasi harus dipaksa secara logis agar tidak memindahkan alur yang berbelit-belit ke dalam sistem komputer. Lalu yang terakhir ada kebijakan berbasis data, menggunakan analisis data yang sistematis untuk memprediksi kebutuhan layanan masyarakat di masa depan. Sekian materi yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.